apapun yang terjadi, maka kita tetap ridha kepada takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kehendak Allah itu baik, sempurna. Tapi ketika seorang hamba yang tidak sempurna memahaminya, dia menganggapnya buruk. Maka tidak ada takdir yang buruk bagi hamba yang kenal Allah. Karena jika buruk dia bersabar dan itu baik. Jika baik dia bersyukur dan itu juga baik. Maka takdir itu semuanya akan jadi netral jika seseorang mengenal siapa yang sedang mentakdirkan dia. Ini yang sering kita baca di hikam. Apapun masalahnya akan terasa mudah dan ringan jika kita mengenal siapa yang sedang menguji. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semua, apapun persoalannya, apapun masalahnya. Nah, jadi kalau baca subhanallah, mulai baca subhanallah dengan ma'rifat, bukan dengan adat, angka. Adat bahasa Arab pakai dal, angka. Nggak pakai angka lagi kalau bisa. Ya, betul ente zikir, tapi pakai angka, nggak pakai ma'rifat. Ya, lewat kita sudah. Nah, di akhir zaman ini kan ujian kita banyak. Ujian kita pakai handphone, smartphone. Kayaknya kita ini sok sibuk apa sibuk bener, saya nggak tahu. Ya, maka nggak ada caranya kecuali mengaktifkan zikir. Kulli halin wa fi kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim, amma ba'du. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, semoga kita termasuk yang didoakan Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun di pagi hari. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apapun yang terjadi, maka kita tetap ridha kepada takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kehendak Allah itu baik, sempurna. Tapi ketika seorang hamba yang tidak sempurna memahaminya, dia menganggapnya buruk. Maka tidak ada takdir yang buruk bagi hamba yang kenal Allah. Karena jika buruk dia bersabar dan itu baik. Jika baik dia bersyukur dan itu juga baik. Maka takdir itu semuanya akan jadi netral jika seseorang mengenal siapa yang sedang mentakdirkan dia. Ini yang sering kita baca di hikam. Apapun masalahnya akan terasa mudah dan ringan jika kita mengenal siapa yang sedang menguji. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semua, apapun persoalannya, apapun masalahnya. Masalah rumah tangga, pekerjaan, masalah hubungan dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Semoga Allah berikan kita as-sabar dan as-syukur. Syukur-syukur Allah berikan kita al-ikhlas. Karena ikhlas itu plong, nggak ada di situ lagi rasa beban. Orang ikhlas lebih tinggi dari sabar, karena sabar masih ada beban. Tapi kalau ikhlas tiada beban. Allahumma ja'alna minal mukhlisin al-mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Semoga hati kita bercahaya dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Kita masuk ke hikam yang ke-60 ya. Sebentar. Qala Ibn Athaillah bisanadina al-muttasil laih ma basaqat. Kelihatan ya, nomor 60. Anggap aja kayak baca Iqra. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidhri tama'in. Di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya pada dhul dan tama'. Tidak mungkin ada kehinaan kecuali karena ada ketamaan, ketamakan. Tamak. Jadi tamak bahasa Arab bisa positif berarti keinginan, bisa negatif berarti keinginan yang berlebihan. Di dalam surat As-Sajdah ada kalimat wa tama'a, itu berarti berharap.
dan tidak masalah kalimat itu, tapi dalam istilah Al-Quran itu lebih umum daripada istilah bahasa hadis ataupun bahasa harian. Contohnya di Quran ada lafaz dabah, pernah dengar? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak adalah satu binatang melata atau hewan melata ataupun manusia yang berjalan di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kata dabah artinya semua yang jalan di bumi. Tapi orang Arab tidak pernah menggunakan istilah ini untuk temannya. Hei dabah gitu. Karena dabah artinya binatang yang berjalan. Jadi istilah Qur'ani, mustalah Qur'ani itu istilah yang sangat umum. Nanti ulama akan berbeda pendapat. Nanti lain lagi di hadis. Salah satu istilah-istilah itu nanti akan jadi perdebatan. Salah satunya yang pernah saya jelaskan di masjid ini, dan masjid ini tidak ada tanggung jawab terhadap yang saya jelaskan. Ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya dari kemarin mengenai hadis akhir zaman, min asyratis sa'ah, di antara ciri-ciri kiamat, ay yaksural jahl, banyak kejahilan, zahir kefasikan, banyak kemudian hal-hal tidak senonoh, wa yaqillur rijal wa taksurun nisa, perempuan sedikit, laki-laki banyak. Lalu saya di sini menyampaikan dan saya katakan masjid ini tidak bertanggung jawab dengan pandangan saya. Jadi kalau ada yang nanti mengatakan oh masjid RMJ tidak ada kaitan dengan itu. Itu mutlak adalah tanggung jawab saya. Jika salah, saya minta ampun kepada Allah. Jika benar, nanti kita lihat saja nanti ke depan. Kan Imam Mahdinya belum ada, belum muncul. Ya, apa kata Nabi? Ini bahasa Arabnya, li khamsina. Nih kurang, geriginya kurang satu. Apa ya? Imra'ah al-qayyimul wahid. Ini istilah ini bisa diperdebatkan. Barangkali saya keliru di sini, bisa jadi benar, bisa juga. Nah, nanti di mana saya kelirunya, nanti saya sendiri juga baru sadar kemarin. Ya, sebenarnya sudah sadarnya lama, dikritik orang, tapi saya kemudian yang mengkritik orang paling dekat saya sendiri. Kok kamu memahaminya begitu? Li khamsina, terhadap 50 perempuan, imra'atan, al-qayyimu yang qayyim, wahid, satu orang laki-laki. Ini saya karena menjelaskan di sini, saya wajib menjelaskan kembali, ya, biar masjid ini tidak ada kaitannya dengan pemahaman ini. Termasuk saya ngajar di semester sebelumnya, masih sempat ngajar di Ma'had Darus Sunnah, dan Ma'had saya tidak ada kaitannya dengan pemahaman saya ini. Jadi tolong nanti jangan disalah-salahkan pesantren saya, tempat saya ngajar, ya, tempat guru saya dulu mengajari saya. Taib, Al-Qayyim, ini yang jadi perdebatan, benar nggak? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Satu laki-laki, 50 perempuan. Udah sering dengarkan dari kecil? Bayangannya apa? 1/50 itu yang terbayang dalam pikiran saya, kata Qayyim, waktu itu menikahi. Bisa jadi salah. Kenapa saya mengatakan menikahi? Karena di Quran ada kalimat qawwamuna, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin tulang punggung perempuan. Ternyata ini jadi sumber masalahnya, karena perbedaan istilah. Bisa jadi istilah di Quran itu berbeda dengan yang di hadis. Berarti saya salah, gitu. Saya ceklah riwayat-riwayat, ternyata tidak ada yang mendukung masalah ini, baik pro ataupun kontra, karena memang nggak ada lagi riwayatnya. Kalau di riwayat lain cuma disebutkan 40. Di riwayat Imam Muslim ada 50, ada 40 seingat saya. Kalimat 50 dan 40 dalam bahasa Arab itu disebut lit taksir, menunjukkan banyak, nggak mesti 50.
bisa saja cuma 10 disebutnya, bisa di 9. Karena kalau 9 dalam mazhab Daud al-Zahiri masih diperkenankan. Tapi itu bukan mazhab yang mu'tabar. Mazhab saya sampai sekarang masih mazhab Syafi'i. Dan saya tidak mau melanggar ijma. Ya. Ada yang bertanya, apakah antum melanggar ijma? Tidak. Terus kenapa ngomong begitu? Mana ada dalilnya kemudian membolehkan menikahi, menghalalkan nikah 50. Dalam pemahaman saya, kalimat ini adalah izin Rasulullah untuk menikahi 50. Itu pemahaman saya yang basic. Tapi ternyata tidak semua orang memahami hal itu, karena kata qayyim di dalam istilah bahasa Arab, mayyakumu ala umurihinna, yang mengurusi urusan perempuan, makannya, minumnya. Tapi kan perempuan juga ada urusan biologis. Supaya halal, maka saya memahaminya waktu itu di sini dihalalkan Allah. Dan inilah hadis yang menghalalkannya. Jadi bukan sekedar pemahaman bahwa nanti ada imam kemudian berijtihad membolehkan, enggak, tapi karena hadis ini. Tapi ternyata tidak semua orang berkenan. Bahkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan ini mustahil. Bagi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau juga hafiz dan qadil qudat. Maka saya katakan, teman-teman, karena ini tidak disepakati oleh siapapun, ya, maka saya mohon maaf sudah membuat antum salah faham, dan saya mencabut pemahaman itu, dan saya merevisi bahwa saya tawakuf dengan makna hadis ini, bahwa maknanya belum tentu menghalalkan 50 perempuan. Oke, clear? Ya, tapi mungkin nggak satu laki-laki menikahi 4 perempuan, lalu dia karena masa perang, nanti kan setelah perang laki-laki banyak yang meninggal, maka 4 istri yang sah, selebihnya budak. Mungkin, sangat mungkin itu terjadi kembali, karena perbudakan baru habis 100 tahun yang lalu. Ya, di daerah Sulawesi dulu masih ada perbudakan 100 tahun yang lalu. Ya, di Amerika baru dihapus, sedangkan Nabi sudah bertahap menghapusnya dengan cara kafarah. Ya, jadi tolong teman-teman, ini cuma perbedaan penafsiran ayat dan hadis. Jadi tolong jangan diperpanjang dan jangan bawa-bawa MRBJ. Ya, pengurusnya tidak ada masalah di situ, dan jangan bawa-bawa guru saya Kiai Haji Al Mustafa Yaqub Allah yarham, dan pesantren tempat saya belajar, pesantren khusus hadis Darus Sunnah. Ya, itu urusan saya dan saya sudah merevisinya malah pagi ini. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan dulu di masa-masa terdahulu, pernahkah ada Nabi menikah lebih dari 4, dari 9, 10? Kata Nabi sendiri 11 istri. Nabi Daud disebutkan di Quran 100 istri, 99 tambah 100. Berarti di syariat terdahulu pernah ada. Dengan hadis yang tadi, pemahaman saya dulu, boleh jadi syariat itu dikembalikan. Namun tidak semua ulama kita membahas itu dan memang tidak berkenan. Ya, clear ya. Jadi nggak usah banyak simpang siur lagi, dan silakan antum sampaikan ke teman-teman yang mungkin mempertanyakan ini. Ini persoalan memahami teks. Siapa tahu satu lafaz di Quran berbeda makna dengan lafaz di hadis. Apalagi zaman ini. Apalagi zaman ini. Jarak kita dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 1443 tambah berapa tuh? Tambah beliau di Madinah, tambah beliau di Mekah. Baik. Kapan kehinaan akan muncul? Ketika ketamaan bersemi di dalam diri. Ya, ala bidri tama'in, jika ini disemaikan ketamaan, enggak dibersihkan, justru malah disemaikan. Nah, ini yang kemudian jadi catatan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan pernah sama sekali merawat ketamaan. Sifat tamak jangan dirawat, gitu maksudnya. Tamak itu sifat dari hewan ternak. Makanya hewan ternak itu hina.
Tapi sehina-hinanya hewan ternak seperti babi, babi tidak pernah mengingkari takdirnya ketika dia tidur di kotorannya sendiri. Pernah nggak babi mengingkari takdirnya? Tidur di kotorannya sendiri, bahkan nggak ada makanan dia makan kotorannya sendiri. Itu babi pernah protes nggak? Jadi kita ini untuk masalah takdir kalah sama babi. Itu perkataan Imam Sya'rani. Anjing, kata Imam Sya'rani, anjing itu galak tapi tidak tamak. Kata beliau, guruku salah satunya adalah si guguk alias anjing. Maksudnya apa? Saya bingung. Karena dalam pikiran alam bawah sadar orang Indonesia khususnya, anjing itu najis karena mazhab Syafi'i. Tapi ternyata di mazhab Maliki tidak. Di mazhab Maliki anjing tidak najis. Kata Imam Sya'rani, lihatlah apabila anjing makan, itu dia kalau sudah kenyang, walaupun dagingnya masih banyak, daging yang dia santap masih banyak, dia tinggalkan. Dia nggak bawa tabungan buat besok gitu, bekal buat besok. Ada nggak anjing begitu? Maka segalak-galaknya anjing, anjing tidak tamak. Kita sudahlah galak, emosional, rakus, tamak lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menyembuhkan ketamaan di dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke 61 ya. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tidak adalah yang mengikatmu lifestyle, gaya hidup. Ini mainnya di sini ya. Ma, tidaklah qadaka, mengkaitkanmu, menarikmu, syai'un, sesuatu pun, mislul waham, yang lebih deras, lebih kuat daripada waham. Waham itu apa? Nah, ini kalau kita buat ilustrasinya, yakin. Yakin itu udah paling tinggi. Pertengahan namanya syak. Apa arti syak? Ragu. Di bawahnya namanya waham. Jadi ini 50%. Dari 0 sampai 50 disebut dengan waham. Pikiran, asumsi tentang sesuatu yang lemah, bahkan di bawah syak, tapi kemudian jadi was-was. Bentuknya nanti was-was. Atau kata-kata orang. Jadi, apa kata orang? Gitu. Pernah begitu nggak? Apa kata orang kalau aku ke masjid pakai motor? Apa kata orang kalau apa kata orang? Kalimat itu padahal orang nggak pernah ngomong. Ya. Pernah nggak? Saya pernah pakai motor ke sini kan, malah disamperin. Wah, Ustadz, malah digituin. Motornya motor Beat lagi, badan kita segede gini. malah dipuji-puji ya. Saya kaget, saya nggak mau dipuji. Ya, nggak akan ada, teman-teman. Kata orang itu tidak akan pernah sebenarnya mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Maka di atas syak inilah harus kita bangun dengan ilmu. Dari 51 sampai 100. Kalau 100 itu hakul yakin namanya, atau yakin. Ini yang harus kita bangun. Gimana cara membangunnya? Mesti berilmu. Nggak cukup dengan zikir. Saya sudah banyak ketemu ahli zikir, tapi was-wasnya tinggi. Lagi zikir, pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena kalau zikir, main sendiri. Kan pegang sendiri, hitung sendiri, sebut sendiri. Bingung apa yang mau dibayangkan. Kan Allah nggak boleh dibayang-bayangin. Benar nggak? Maka lebih enak. Wirid yang paling hebat itu wirid ilmu. Ilmu yang paling tinggi, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah tidak mungkin kecuali lewat mengenal diri.
diri yang paling hakiki namanya ruh. Itu sebabnya kajian hikam nanti ujungnya ma'rifatul ruh. Kenal ruh, kenal yang meniupkan ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka mulai pagi ini coba mulai kalau zikir la ilaha illallah, katakan tidak ada tempat aku menggantungkan harapan kecuali Allah. Tidak ada yang memandang kolbuku kecuali Allah. Yang memandang kolbu kita, perasaan kita cuma Allah. Hatta pasangan belum tentu memperhatikan perasaan kita. Anak-anak belum tentu memperhatikan perasaan orang tuanya. Untuk apa orang tua buat rumah besar-besar? Supaya nanti tua bareng dengan anaknya. Tapi ketika anaknya besar, anaknya buat rumah sendiri, gede juga, mikir sama lagi. Itulah anehnya manusia. Sudah kejadian setiap masa begitu, tapi kok masih diulang. Ini anehnya manusia. Pernah lihat rumah tua bagus zaman-zaman dulu? Kebayang nggak rumah tahun 50-an, 60-an itu gede-gede, tapi sekarang jadi hancur. Nggak ada penghuninya, malah jadi horor. Jadi cerita-cerita horor. Mau bikin rumah horor lagi, ya? Jadi jangan ngikutin lifestyle kata orang. Dan di dalam teks yang lain beliau di Hikam mengatakan min jahlil murid, ciri-ciri orang yang benar-benar jahil, ayat turuka, dia meninggalkan yakinan ma inda, keyakinan yang ada di dalam dirinya. Kira-kira begitu kalimatnya, saya ingat. Karena apa? Karena kata-kata orang. Karena kata-kata orang. Apa yang membuat public figure di Korea Selatan bunuh diri? Karena nggak tahan dihujat di sosial media. Karena kolbunya menggantung kepada wahamnya. Nah, waham ini hanya bisa dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah dan Allah. Allah itu diulang terus di kolbu. Maka perlu talqin zikir di situ. Carilah mursyid-mursyid, ya, yang bisa mentalkinkan zikir. Semoga Allah membersihkan kolbu kita dari waham, ya. Dan saya dari dulu mengatakan cari di luar, karena saya tidak terima baiat, meskipun sesekali saya terima talqin. Cuma itu tergantung mood. Mood itu kalau bahasa tasawufnya hal, ya, kondisi rohani. Kalau kondisi rohaninya oke, kita kasih. Ini Pak Bambang berapa lama nunggu? Ada setahun. Nggak saya kasih. Tahu-tahu lagi nggak ada mengapa-ngapain, kita talqin. Dan dia merasakan nikmatnya. Ya. Antum sholat, yang bisa merusak sholat itu waham. Waham itu yang nanti melahirkan khayal. Khayalan ini yang mengganggu pikiran dalam sholat. Sholat, tapi kepikiran, motor dikunci apa enggak? Mobil dikunci apa enggak? Itu dari waham. Ya, setannya ada tuh, setan khusus. Kalau di wudu namanya walahan, kalau ini namanya ada lagi namanya, ya saya lupa, ada 7 nama iblis. Kalau sekarang boleh disebut iblis berbintang 4. Jadi ada 7 tuh iblisnya. Ada iblis yang adu domba, saud namanya. Ada iblis yang membuat suami istri, teman dengan teman, kelompok dengan kelompok, majelis dengan majelis berselisih. Itu namanya dasim. Ada rumah tangga kacau, itu dasim bekerja. Ada jamaah berselisih, itu dasim bekerja. Mohon maaf, pengurus masjid tengkar, itu dasim bekerja. Maka mengurusi masjid harus dengan prinsip ta'awuz. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Pasti banyak kata-kata orang, dan jangan terganggu dengan kata-kata orang, ya. Yang mengizinkan orang itu berkata-kata siapa? Ridho nggak kepada Allah? Maka jangan pandang dia, pandanglah yang menggerakkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini modal saya menjalani hidup. Maka wajar Allah itu, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan iman itu 6 rukunnya, dan kalimat percaya hanya dizahirkan di hadis yang nomor pertama dan nomor ke-6.
percaya kepada Allah, dan yang terakhir, engkau percaya kepada takdir. Mau bahagia, percaya kepada takdir Allah, bahwa semua yang Allah kasih itu baik, gak ada yang gak baik. Ketika Rasulullah SAW dilempari oleh orang Taif, Rasulullah mengeluh gak takdirnya? Nah, Rasulullah ngeluh gak, curhat gak ke Jibril? Curhat ke Jibril? Curhat ke Abu Bakar? Enggak. Abu Bakar melihat Nabi berdarah-darah nangis. Abu Bakar luka, tapi dia nggak merasa sakit. Dia sakit ketika kekasihnya disakiti. Dia sakit karena nabinya disakiti. Dia sedih ketika gurunya, sang maha gurunya bersedih. Tapi Nabi SAW tidak bersedih. Datang Jibril menawarkan bantuan. Kata Nabi, aku tidak butuh engkau, wahai Jibril. Urus tugasmu. Siapa yang menyuruh kamu turun? Nggak ada. Balik. Disuruh pulang Jibril oleh Rasulullah. Itu Jibril kalau mau tinggal kepakin sawah, habis Taif. Maka orang-orang yang mewarisi rohani Nabi, dia tidak akan menyimpan dendam di kolbunya, meskipun orang melemparinya. Semoga kita diberikan rohani seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dituduh nanti terhipnotis, ya, dituduh nanti diperdaya, digundam, apa sih namanya, macam-macam. Nggak masalah, biarin aja. Itu kata orang. Kita dan Allah kan kita lebih tahu. Sir kita dengan Allah, rahasia kita dengan Allah. Maka antum harus punya wirid, punya zikir khusus yang menjaga hubungan kita dengan Allah. Maka kita tahu, Allah nggak begitu kok kepada saya. Ingat-ingat kalau zikirnya enak, ingat-ingat kalau nikmatnya banyak. Maka kita katakan, apapun kata mereka, aku dan Allah, aku lebih tahu. Ya, kira-kira seperti itu. 62. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Engkau hur. Apa arti hur? Hur itu artinya merdeka. Engkau akan merdeka. Engkau akan bahagia. Engkau akan leluasa. Engkau akan santai. Mimma anta anhu ayisun. Yang mana engkau ayisun anhu, engkau berlepas harapmu darinya. Maka orang-orang yang diperbudak oleh dunia, ketika dia ada harapan ke si dunia, dunia itu ada harta, ada pasangan, ada anak, ada popularitas, apalagi ada pujian, pengen dipuji, takut dibenci. Itu semua dunia. Putuskan hubunganmu dengan semua itu dari batin, ya, maka engkau bahagia. Anta hurrun. Jadi kalau antum nggak kuat dengerin kata-kata orang di sosial media, tutup sosial medianya. Tapi kalau kuat, biarin aja. Badai pasti berlalu. Rasulullah SAW kuat nggak dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy? Apa kata orang kafir Quraisy? Rasulullah itu majnun. Majnun, ya. Kita tulis. Majnun ini bahasa yang menghina sekali. Gila, ketutup akalnya. Sahirun. Jadi masih mending saya dituduh dihipnotis. Rasulullah dituduh penyihir. Ya, sahirum mubin. Rasulullah itu penyihir yang nyata. Maka pewaris Rasulullah di setiap masa pasti nanti akan dituduh hal yang serupa. Sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mewarisi kerohanian Nabi akan juga mewarisi ujiannya Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang takut kepada Allah, bukan yang pintar baca kitab, bukan yang bergelar. Al-ulama dalam Al-Quran yang takut kepada Allah, yang kenal Allah. Warasatul anbiya, akan mewarisi para nabi. Maka Nabi mengatakan, asyaddun nas balaan, manusia yang paling banyak diuji
al-anbiya, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Di riwayat kedua, summa al-amsal, summa al-amsal. Yang paling banyak diuji dan yang paling keras goncangannya adalah para nabi, lalu pewaris para nabi, lalu pewaris gitu. Siap berjuang. Ahlul Badar disebut apa? Disebut orang jobless, nyusahin orang. Ansor itu Abu Hurairah dituduh budak perut, budak makan. Karena Abu Hurairah ini kalau diundang makan, doyan makan. Dia nggak ngerti kehidupan santri. Abu Hurairah kan santri Rasul. Ada yang pernah nyantri? Pernah tinggal di asrama? Giliran ada yang ngundang gimana? Mahasiswa deh. Mahasiswa ngekos. Giliran ada yang ngundang, makan gimana? Balas dendam, perbaikan gizi. Ya benar. Perbaikan gizi. Salah nggak Abu Hurairah makan banyak? Nggak salah. Justru yang ngundang seneng. Abu Hurairah santri Rasulullah makannya banyak. Alhamdulillah. Ya. Saya dulu kalau diundang oleh orang-orang yang ngundang saya makan tuh, kalau makan dikit malah dimarahin. Kamu nggak senang sama saya ya? Jadi kayak repot kita, Pak. Kita disiksa dengan banyak makan. Nabi disebut sahirun, Nabi disebut majnun. Nah, ketika kita lihat Nabi di kolbunya masih ada nggak sisi nafsiyahnya? Ini ngecek diri kita masih dominan nggak sisi ego? Bahasa Arabnya nafsiyah. Kalau kita tulis nafsiyah, ego. Saya bilangin ke Pak Bambang nih, kamu sombong amat sih. Kalau dia tersinggung, berarti nafsiyahnya hidup. Ini yang menutupi dirinya. Tapi kalau dia datang, Buya, Ustadz, Pak, kalau emang saya sombong, maafin saya. Berarti nafsiyahnya beres. Saya bilang ke Bapak nih, kamu nih otaknya otak setan. Kalau tersinggung, beneran itu. Beneran setan tuh. Tapi kalau kemudian, Tuan Guru, kalau betul dalam diri saya ada sisi syaitannya, tolong dibenerin. Gitu. Gimana Pak? Nanti ada orang ngata-ngatain antum, kamu belagu. Tersinggung nggak? Beneran belagu ente. Ya. Tapi kalau mengatakan, oh iya, maaf kalau saya masih dianggap belagu. Kita ini kan beda-beda tradisi Pak semua. Di kampungnya Bapak, di mana kampungnya Pak? Kediri. Orang Jawa Timur beda adab dengan orang Sunda, beda adab dengan orang Madura, beda adab dengan orang Betawi, beda adab dengan orang Padang. Di kampung saya dulu Pak, sekarang udah mulai baik. Cium tangan tuh nggak ada. Adanya cium, cium pipi, maunya. Nggak ada cium tangan sama guru, nggak ada. Saya kesini, saya lihat orang cium tangan sama guru fisika, guru bahasa Inggris. Saya berpikirlah, masa cium tangan guru fisika, guru bahasa Inggris, tapi saya nggak cium tangan sama guru hadis saya. Maka 3 tahun lamanya, hampir sekitar itu, saya nggak cium tangan mulia guru saya, Syekhna Ali Mustafa Yaakob. Setelah itu kemudian baca satu kitab Ar-Rukhsah fi Taqbilil Yad. Lalu baca juga beberapa hadis, ada di Sunan Nasai, jangankan tangan, kaki pun dicium. Hadisnya sahih. Maka kemudian mulailah saya mencium, dan grogi juga sih nyium tangannya, dan kaku gitu. Ini bedanya, karena saya orang Sumatera, itu tangan guru yang saya tarik. Benar nggak? Itu antum tuh. Tapi apakah itu su'ul adab? Untuk orang yang nggak ngerti, nggak disebut su'ul adab, nggak disebut buruk adab, karena dia nggak ngerti. Tapi kalau dia ngerti, kepalanya yang turun. Kalau sudah nyantri, berarti ketahuan nih, ini bukan santri nih ya. Kalau bukan santri, tangan gurunya ditarik. Kalau santri, kepalanya yang turun. Itu bedanya Pak.
Bapak disebut sesat, ahli bid'ah, marah gak? Jangan marah. Saya ngaji ya biar nggak jadi sesat, biar nggak bid'ah, kira-kira begitu. Kita perbaiki. Kalau ada orang beda faham, itu urusan dia. Ini ngecek nafsiyah, punya ego yang masih nyala nggak di dalam diri. Nah, ego ini ada ego ternak, binatang ternak. Apa egonya? Serakah, rakus, tamak. Ada ego buas, emosi. Kalau ada emosi, agak cerdas sedikit ngadu domba orang. Kita coba lihat ya, di banyak majelis itu ada aja yang ngadu domba, ya. Dan kita jangan terpancing. Kalau kita terpancing berarti ego kita sama jeleknya dengan ego dia. Belum namanya an-nafs al-mutmainnah. Jadi nafs ini ada 7 tingkatannya, masih ingat? Ingat gak? Nafs ammarah bisu, jiwa ego yang mengajak kepada keburukan. Terus yang kedua, lawamah, yang dia mencela dirinya kalau salah, atau selesai melakukan sesuatu dia cela dirinya. Yang ketiga, mulhamah, mut-mutan, kadang baik kadang buruk. Dan yang keempat baru dan mutmainnah. Ini orang egonya sudah stabil. Dia tidak akan menyalahkan orang yang menuduh dia apa-apa. Ya. Mutmainnah itu nggak menyimpan benci lagi dalam dirinya. Ya. Bisa begitu nggak? Mulai-mulai ya. Belajar-belajar kita. Sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Wa abdun, engkau itu akan menjadi budak. Abdun, budak. Lima anta lahu tami'un. Engkau budak terhadap sesuatu yang engkau rakus terhadapnya, engkau tamak terhadapnya. Semua kita tamak, pengen punya duit banyak, benar nggak? Benar? Jujur aja lah, bilang iya. Sama kita berarti, ya. Tapi dengan belajar hikam, direm sedikit. Buktinya apa? Kita untuk mendapatkan harta, kita bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Bahkan ada yang pulangnya besoknya lagi, sore, pagi besoknya. Kenapa? Karena tawamiun, menginginkan dapat dunia. Antum kira teman-teman yang menghibur kita di TV, selebriti, para artis, komedian itu bahagia? Belum tentu dia bahagia. Walaupun dia bisa bikin orang ketawa, bisa jadi dalam dirinya ada masalah yang sangat banyak. Tapi hebatnya komedian itu, dia masih bisa menghibur kita walaupun dirinya bermasalah. Kalah kita, Pak. Kita masalah dikit, wajahnya langsung kacau. Nggak bisa menghibur orang. Kita kalah sama mereka. Mereka bisa menyembunyikan masalahnya dikit. Kita katanya rajin sholat, rajin zikir, rajin tahajud, rajin jamaah. Kesel dikit disebut. Beda faham dikit, kemudian menyalahkan orang. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita lanjut ya. Man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan ihsan, mulatafah, lutf. Allah bernama Latif. Ini lutf, itu lembut. Siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan ihsan. Ihsan ini, apa arti ihsan? Engkau beribadah seakan memandangnya. Engkau hidup
seakan melihat bahwa dialah yang ngatur hidup. Siapa yang hidupnya tidak dengan cara ini, maka setiap hari dia akan tersiksa. Qida ilaih atau quyida ilaih, akan disertakan dalam hidupnya, akan dikaitkan kepadanya belenggu-belenggu imtihan. Seperti imtihan, ujian-ujian. Orang yang merasa diuji, terus dapat bencana, terus dapat cobaan, terus kenapa? Karena memandang Allah tidak dengan kacamata ihsan. Jadi mulai pagi ini coba berpikir, apapun yang terjadi padaku, itu adalah kebaikan-kebaikan Allah. Mungkin kita ini kurang penyabar, maka dilatih sabar dengan ujian. Ada yang diuji dengan kekurangan, sabar nggak? Ada yang diuji dengan kelebihan, bersyukur nggak? Ada yang diuji dengan pujian, lupa diri nggak? Ada yang diuji dengan cacian, dia putus asa nggak? Itu mainan Allah semua. Jika dia memandang ini mainannya Allah, aturannya Allah, Rabbul Alamin yang ngatur alam semesta, maka belenggu-belenggu cobaan pun terasa tidak membelenggu. Ya, justru dia merasakan itu cubitan-cubitan dari Sang Maha Kekasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen nggak dicubit kekasih, Pak? Kangen nggak masa-masa dulu? Kangen ya? Masa-masa awal nikah dulu dicubit kayaknya dibalas pakai bibir ya. Kalau sekarang udah dipelukin tolak, bau, gitu ya? Nggak gitu, alhamdulillah. Berhasil berarti, Pak. Kalau kawan-kawan kayak ahbab tabligh itu, kalau di rumah itu sudah mulai suntuk, khuruj dulu. Pulang-pulang rindu, seperti orang baru menikah lagi. Tuh bisa belajar sama teman-teman tabligh, Pak ya. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat. Ni'am itu nikmat-nikmat, jamak dari ni'mah. Faqad ta'arrada li zawaliha. Dia sedang menantang Allah untuk menghilangkan nikmat itu. Nikmat itu jangan dibandingin duit doang. Ini kebanyakan kita mikirin duit, rumah, apalagi sehat. Enggak, semuanya. Apa aja. Ilmu ini nikmat gak? Nikmat gak? Bersyukur itu berterima kasih. Bahasa Arabnya syukur. Terima kasih itu bahasa Indonesianya. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut berterima kasih, bersyukur kepada Allah kalau belum berterima kasih kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, kepada pasangan, kepada anak, kepada semua yang pernah berjasa dalam hidup kita. Itu, ya. Maka saya sendiri berterima kasih kepada orang yang menegur saya. Inilah manhaj Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, jika engkau tidak ketemu mursyidmu, karena mursyidmu mungkin tidak setiap hari, maka lihatlah musuhmu. Musuhmu paling kenal dengan aibmu. Musuhmu paling kenal dengan aibmu. Jadi bersyukur ada musuh. Nikmati. Musuh itu adalah lisannya guru yang agak galak. Ya, kalau pernah dimarahi guru nggak? Pengalaman saya, setiap kali saya ridho dimarahin guru, itu berkah dan sampai hari ini. Dulu cara baca kitab saya dimarahin guru saya, dan guru saya kakak kelas. Kamu nih baca kitabnya kayak orang bego gitu. Waduh, emang saya bego Kang? Bimbing saya Kang. Nggak pernah dibimbing saya. Tapi besok ujurumiyah khatam dari maghrib sampai isya. Ulang lagi, diulang begitu. Efeknya ilmu gramatikal menjadi hafal. Karena ada yang bilang saya bego. Tuh, nikmat nggak? Coba nggak ada kakak kelas saya ngomong begitu dulu. Alhamdulillah. Dulu ada yang nyindir saya, kalau ada di pesantren ini nggak cium tangan kiai kita, berarti orang sombong. Kan kita nggak ngerasa sombong, cuek aja. Ternyata yang maksud saya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur ada orang-orang hater. Ya. Jadi antum nih,
Kalau mengerti bab itu, silakan main sosial media. Silakan main apa aja di sosial media. Nggak akan terpancing. Tapi terpancing emosinya sekali, berarti antum belum berhak main di situ. Itu yang dikabarkan dulu oleh Maulana Syekh Hisham Kabbani. Nanti beberapa tahun ke depan akan muncul sosial media. Beliau menyarankan murid-muridnya tidak sibuk main itu. Karena nanti orang tengkar tanpa melihat, orang berprasangka tanpa tabayun. Benar nggak sekarang? Cukup dapat postingan kawannya, dia kemudian posting ulang. Dia cuma dengar dari selentingan dari kawannya, dia ulang. Hatta sekelas ulama pun begitu. Gimana awamnya? Gimana masyarakat umumnya? Ini akhir zaman. Mohon dimaklumi. Ya, itu yang dikalamkan dulu oleh Maulana Syekh Syam Kabbani, yang murid Syekh Nazim. Waman syakaraha, siapa yang mensyukurinya, mensyukuri nikmat, termasuk nikmat ditegur orang, nikmat dibenci orang, bahkan nikmat dipuji orang. Bahwa nikmat ini siapa yang ngasih? Allah. Jadi ketika ada orang muji kita, anggap saja itu reward sebelum nanti di akhirat. Jika ada orang mencaci kita, anggap saja itu teguran Allah supaya kita tidak tersesat. Gampang toh? Ya, bisa nggak begitu? Maka kita nggak perlu capek-capek membalas-balasi orang di sosial media. Antum ini kan capek-capek, balesin. Lelah hidup begitu. Fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Karena itu berlebihan, tughyan itu berlebihan. Ya'mahun akan terombang-ambing, gelisah setiap hari. Coba hentikanlah. Kalau ego belum beres, hentikan dulu itu. Ya. Nabi Sulaiman punya harta yang sangat banyak. Apakah merusak kalbunya? Karena nafsiyahnya sudah beres. Nabi Isa, Nabi paling miskin, padahal paling sakti. Selain Nabi Muhammad, yang paling sakti Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa belah laut. Nabi Isa, orang matinya hidup. Tapi Nabi paling miskin. Tapi beliau berubah nggak suasana kalbunya kepada Allah? Nggak pernah berubah. Paham maksud saya? Nah, Nabi Muhammad tuh diberikan dua itu sekaligus. Kadang susah, kadang senang, dan itu tidak merubah beliau. Kadang dipuja-puji, kadang dicaci maki, dan itu biasa. Kadang beliau banyak pengikut, kadang tidak. Nah, waman syakaraha, siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat tadi, faqad qayyadaha bi'iqaliha, dia telah mengikat nikmat itu bi'iqaliha, dengan kaitannya. Apa tali ikatan yang paling kuat untuk nikmat? Namanya tali syukur. Jadi syukur itu pengikat. Banyak orang berpikir memberi itu menghabiskan uang, menghabiskan dana, menghabiskan harta. Enggak. Tergantung nih. Jadi ada yang ngeluh, Ustadz, saya bersedekah, tapi duit saya berkurang. Ya iyalah. Benar nggak? Waras kan? Bukan gitu maksudnya. Katanya berkah. Nah, dia lupa. Keberkahan itu nggak mesti dibalasi dengan angka. Saya sangat banyak melihat orang yang hari-harinya suka berbagi. Allah berikan kenikmatan bahagia dalam dirinya. Orang bahagia itu meskipun terlihat renta, terlihat kayaknya lemah, tapi batinnya bahagia. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Antum pergi kemana aja, ada gedung tertinggi di Abu Dhabi, Dubai, naik aja, belum tentu bahagia, paling ketakutan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat yang paling besar bagi saya adalah nikmat mengenal Allah. Nikmat mengenal Allah. Mengenal Allah inilah yang membuat kita memandang perannya di semuanya. Kira-kira itulah yang disebut dalam hadis, dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Al-Quran, siapa yang buta di dunia, maka dia buta di akhirat. Apapun kejadian yang antum perhatikan, tidak terlihat peran Allah di situ, buta. Maka orang ini tidak akan diizinkan memandang Allah di akhirat. Ingin memandang Allah? Kita ini kalau sudah jatuh cinta seseorang, pengen ketemu nggak? Pengen ketemu. Bener. Kayak baju cinta aja, Pak.
Baru jatuh cinta ya. Udah lama. Ketika kita senang seseorang, kalau dia lawan jenis, kita pengen dia jadi kekasih kita. Kalau dia teman, kita pengen akrab dengannya. Nggak ketemu sehari 2 hari, kayaknya rindu. Ditelepon, ditanyai. Bener nggak? Makanya Nabi itu, ketika ada sahabat tidak hadir, Nabi nanya, mana si fulan? Disampaikan oleh tetangganya, kamu tadi ditanyai Nabi. Girangnya hatinya, yang tadinya dia sakit demam berhari-hari, langsung sembuh cuma ditanyain Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar dalam Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari, hadisnya hasan. Ini bukan hadis sahih, bukan kitab sahih. Kitab selain sahih namanya Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Satu kali dia jatuh atau apa di riwayat itu, lalu kakinya sakit dan sulit jalan. Ada orang ingat Abdullah bin Umar ini kalau disebut nama Nabi Muhammad oleh orang yang tepat pasti sembuh. Maka diceritakanlah kepada orang yang tepat membicarakan Nabi. Orang itu kemudian datang kepada Abdullah bin Umar. Apa kata orang itu? Abdullah, coba engkau ingat-ingat, kalau perlu kamu panggil, teriak keras-keras orang yang paling engkau cintai. Istrinya ngira dia yang bakal dipanggil. Enggak. Istri duanya juga mikir enggak. Tiga enggak ada semua. Anaknya juga enggak. Anaknya alim-alim. Sayyidina Abdullah bin Umar itu anaknya jadi mujtahid. Enggak ada yang dipanggil. Orang tuanya juga tidak. Umar. Ternyata dia menyebut Muhammad. Langsung badannya bergetar, jantungnya kemudian kuat lagi, langsung berdiri. Sehat ke masjid besoknya. Kita disebut nama Nabi Muhammad SAW, gak ada efeknya. Betapa kerasnya kalbu ini. Berarti kita belum kenal Rasulullah SAW. Kullul qulub ilal habibi tamilu. Setiap hati orang yang punya kalbu kepada kekasihnya pasti cenderung, pasti kangen, pasti rindu. Apakah ciri rindunya? Disebut nama kekasih, matanya berlinang-linang, hatinya rindu, bulu romanya merinding. Disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang terjadi pada kita, obatnya cuma Rasulullah. Muncullah kemudian oleh ulama kita, dapat ilham mereka. Bersebutlah salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tibbil qulub. Tibbil qulub dulu, jangan jasad dulu, qulub dulu. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada penawar penyakit kolbu kami, pelipur lara, sedih kami. Rasulullah SAW. Tibbil qulub wa dawaiha, penyembuh kolbu, penawar penyakit kolbu. Wa dawaiha, sedih, senang, sakit, kesal, emosi. Istri saya dulu pernah umroh, salah jalur keluar, dia masuk di situ, dibentak-bentak oleh orang Turki. Cukup bilang sholli ala Muhammad, berhenti itu orang Turki. Nggak jadi, nggak jadi lagi. Sholli ala Muhammad, berarti di kolbu dia ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang tengkar baca sholli ala Muhammad, ya. Kita emosi, katakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Silakan ditambahkan setelahnya tibbil qulub wa dawaiha. Baru sebutkan wa afiyatil abdani wa shifaiha, penyembuh badan, penawar penyakit badan. Nikmat ini yang harus kita syukuri. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara makan Allah, ini yang saya sampaikan sejak awal saya ngajar di kampus, di pesantren, di mana. Negeri ini dapat keberkahan, diizinkan Allah buka majelis sekarang di mana-mana. Malah lebih longgar di perkotaan daripada di daerah. Ini nikmat bukan? Bisa bersyukur, coba kurangi hujatan. Menghujat wali kota kah, gubernur kah? Pernahkah mendoakan mereka? Kalau orang salah, didoain baik atau didoain buruk? Antum salik ilallah, orang yang sedang suluk kepada Allah. Tapi kecuali antum politisi,
Kalau ada yang salah di antara pemimpin, apa yang dilakukan? Dikompor-komporin terus. Kita bukan politisi, kita ini rakyat. Nikmat jadi rakyat adalah negeri yang aman. Sekarang di Suriah tidak bisa buat pengajian seperti ini. Ada cuma kota Damaskus, itu pun hati-hati. Ayah dari guru saya, Syekh Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti, dibom lagi ngaji. Maka jangan pernah membiarkan ada pemikiran-pemikiran yang tidak mensyukuri nikmat kedamaian ini. Itu yang mereka ingin memberontak. Ya, beda politik silakan, mengkritik boleh, tapi jangan sampai ada pikiran memberontak. Saya husnuzon kepada orang-orang yang banyak mengkritik pemimpin kah siapa, dia tidak berniat untuk memberontak, tapi niatnya cuma ingin baik, mungkin caranya kurang baik. Kita ditegur orang, caranya nggak baik, terima nggak? Susah terimanya, karena nafsiyah kita belum beres. Ya, kalau ego antum belum beres, ditegur orang tersinggung. Orang ngomong baik-baik aja kita marah. Bener? Apalagi orang ngomongnya nggak bener. Ngomongnya kasar. Nah, saya berharap kalau sudah ngaji hikam, kelembutannya sudah ada sampai ke lisannya. Amin ya Rabbal. Maka yang punya sosial media, buat status-status yang rahmah, yang penuh kasih sayang. Jika mengkritik pun mengkritik dengan kasih sayang. Jika ingin menegur pun menegur dengan kasih sayang. Kita ini nggak ada yang suci. Antum jadi mereka belum tentu benar. Ya. Maka jangan kemudian mencaci maki orang, mengata-ngatain orang, lupa dengan diri sendiri. Mengkritisi orang, lupa mengkritisi diri sendiri. Ya, nauzubillah min dzalik. Sudah atau belum? Cukup ya? Gimana, Pak Bambang? Saya tutup dengan hikmah ini. Ya. Khaf min wujudi ihsanihi ilaik. Takutlah terhadap wujud ihsanihi ilaik. Kebaikan-kebaikan Allah kepadamu, tetapi engkau selalu durhaka kepadanya. Kita ulangi terjemahannya. Khaf, takutlah engkau dari banyaknya kebaikan Allah, dari selalunya Allah berbuat baik kepadamu, tapi engkau selalu durhaka kepada Allah. Ayyakuna dzalika istidrajan lak. Siapa tahu nafas yang masih engkau pakai, ilmu yang masih engkau pahami, istidraj, bukan lagi nikmat tapi istidraj. Apa beda nikmat istidraj? Kita sudah sering bahas. Nikmat itu bertambah pemberian, bertambah ketaatan, ketulusan, bertambah baik egonya. Sedangkan istidraj bertambah nikmat, bertambah ilmu, bertambah pemberian Allah, bertambah jumawa, bertambah sombong, bertambah lupa diri. Ya. Maka Allah mengatakan di Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka. Kami beri mereka, tapi mereka tidak sadar dengan pemberian itu, lalu mereka justru durhaka dengan itu. Min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari. Semoga Allah jaga kita dari istidraj. Semoga Allah berikan kita rasa syukur sehingga pemberiannya disebut nikmat. Allahumma ja'alna minasy-syakirin. Ya Allah ya Syakur, salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidis Syakirin. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada makhlukmu, kekasihmu yang paling bersyukur, yang paling berterima kasih, yang paling bersabar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga dengan salawat ini sifat syukur kekasih kami Nabi Muhammad dapat diwarisi dalam diri kami. Sifat sabarnya menular kepada kami. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Sattar, wahai yang maha pengampun. Dosa kami sangatlah banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa lisan.
dosa kemaluan, dosa perut, dosa dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Belum lagi dosa hati, ya Allah. Dosa syirik khafi, dosa ria, dosa sombong, dosa iri dengki, dosa senantiasa lupa mensyukuri Engkau. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan aib kami ini, ya Allah. Fastur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, jangan pandang aib kami, ya Allah. Jangan pandang aib kami, ya Allah. Jangan permalukan kami di hadapan Engkau dan makhluk-Mu, ya Allah. Fastur auratina bisitrikal jamil. Dengan keindahan-Mu, ya Allah. Dengan kemegahan-Mu, ya Allah. Dengan kebaikan-kebaikan-Mu, ya Allah. Maka balutlah kami, hiasilah kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu, sehingga aib kami tidak terlihat di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati ini, hati kami berubah-ubah, ya Allah. Kadang baik, kadang bersyukur, kadang lupa bersyukur. Kadang ingat Engkau, kadang lupa mengingat Engkau. Apalagi sholat kami, ya Allah, jarang sekali khusyuk, ya Allah. Apalagi terhadap nikmat-Mu, ya Allah, jarang bersyukur, ya Allah. Maka ampuni kami, ya Allah. Tetapkan kolbu ini menjadi kolbu hamba yang bersyukur. Abdan syakura. Wasabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya nur, wahai pemilik cahaya, kolbu kami dipenuhi noda-noda kegelapan. Otak pikiran kami dipenuhi dengan was-was dan prasangka. Badan kami dipenuhi dengan lumuran dosa. Dengan cahaya-Mu, ya Allah, maka bersihkan kami, terangi kolbu kami. Bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waj'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu ungkapan kolbu saat mengagumi Allah. Alhamdulillah itu ungkapan kolbu saat berterima kasih kepada Allah. Itu yang bisa memenuhi mizan. Kalau baca 400, 4.000, 10.000 itu nggak penuh-penuh deh. Tapi sekali kita mengatakan maha hebat Engkau, ya Allah, penuh. Itulah kenapa kemudian zikir itu diulang-ulang. Siapa tahu di angka kesekian rasa itu muncul. Itu rahasianya, ya. Nanti kita lihat aja kalau kita masuk ke padang mahsyar, ada pengadilan, ya, mizan di situ. Nanti kita lihat orang yang banyak kuantitas zikirnya gak penuh-penuh, tapi yang berzikir dengan ma'rifatnya, nah itulah ma'rifat subhanallah. Jadi berzikir tuh dengan kenal siapa yang kita zikirkan. Jangan cuma ngejar angka. Yang ngejar angka ya kayak orang sekarang lah, kerja banyak gaji dikit gitu. Paham maksudnya? Pilih mana? Kerja dikit tapi dengan kecerdasan otak, duitnya banyak. Kan banyak orang begitu sekarang, ya. Inilah perbedaan abid dengan arif, ya. Abid beramal dengan fisik, banyak kuantitas, lemah kualitas. Kalau arif, orang yang kenal Allah, dia beramal dengan kualitasnya. Sedikit zikirnya sama dengan sebanyak orang zikir di sana. Inilah zikir yang diajarkan Nabi kepada Juwairiyah dan Sofiyah. Jadi Nabi ketika berangkat subuh, itu mereka masih zikir. Biji tasbihnya ada 4.000. Cuma dulu belum diikat. Ikatan itu baru di zaman Abu Hurairah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah 4.000. Dan itu sudah bolak-balik. Anggap saja sekali khatam. Nabi baru pulang di waktu duha. Nabi biasa sarapannya waktu duha. Tapi sarapannya bukan unduk, ya. Pulang
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Juwairiyah, maukah engkau aku ajarkan zikir yang lebih afdol dari itu? Ini orang salah paham. Ada kelompok yang anti mazhab, anti kaifiat zikir, lalu mengatakan ini dalil bahwa menghitung zikir adalah bid'ah. Loh, apakah Nabi memdiamkan bid'ah? Seandainya bid'ah, tentu Nabi sudah mengingkarinya semenjak sebelum berangkat ke masjid. Menghitung, enggak. Ini bab yang disebut kurikulum berzikir. Bahwa ada orang kalau zikir pertama harus ngitung dulu, kuantitas dulu. Setelah kuantitas dikejar, maka Nabi naikkan makomnya. Kurikulum berikutnya, zikir kualitas. Satu zikir sama dengan sejumlah tasbih. Tasbihnya berapa tadi? 4.000. Kata Nabi, maukah engkau aku ajarkan zikir jika engkau baca sekali sama dengan sebanyak yang kau baca tadi? Ya, Juwairiyah senang. Tapi Juwairiyah sudah mengalami zikir yang 4.000, sehingga dia tahu rasanya mana yang enak. Di saat itulah Nabi mengatakan, bacalah subhanallah bihamdihi adalah khulqihi wa zinata arsyihi wa ridwasi wa midada kalimatihi. Boleh dibolak-balik gitu ya. Subhanallah bihamdihi adalah khulqihi wa zinata arsyihi. Ada riwayat lain, subhanallah adama khalaqa fis sama', subhanallah adama khalaqa fil ard, subhanallah adama bana zalik, subhanallah adama huwa khaliq. Intinya, maha suci Allah sesuka-sukamu ya Allah. Maha hebat engkau sebagaimana engkau hebat ya Allah, bukan sebagaimana aku yang mengatakannya. Engkau hebat bukan karena aku memuji, engkau suci bukan karena aku yang mensucikan, tapi sesuka-sukamu ya Allah. Jadi menyerahkan maknanya kepada Allah. Sekali baca itu sama dengan 4.000. Ada nggak yang mau begitu? Ya, jadi antum nih baca zikir yang tadi, cuma rasanya nggak muncul, sama aja, sama dengan zikir satu kali. Nah, ini yang dilupakan oleh orang-orang awam sekarang yang pemburu pahala, ya, banyak kan pemburu pahala. Wah, ini sama dengan 4.000 nih, dibaca sekali aja, tapi dia tidak paham apa maksudnya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, maha hebat Allah sebanyak makhluknya, wa zinata arsy, seberat arasnya. Apalagi Pak Haji, subhanallah khalqi wa zinata arsy, wa ridha nafsi, seridho Allah, sesuka-suka Allah, wa midada kalimati, sebanyak bilangan kalimatnya. Ada yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu? Gak usah jauh-jauh, di badan kita ada berapa makhluk, berapa sel di tubuh, gak ada yang tahu kan? Sampai hari ini ahli biologi, ahli kimia gak ada yang tahu. Mereka cuma memperkirakan sekian miliar, gak ada yang tahu angka pastinya. Lalu kita ngomong, maha hebat engkau ya Allah, sebanyak bilangan sel yang ada di tubuhku. Wah, itu semua selnya langsung hidup itu Pak. Dalam zikir tariqah disebut namanya kullu jasad. Zikir semua bagian tubuh. Tubuh kita diajak zikir biar sehat. Apabila ada bagian tubuh ini gak digerakkan, dia akan sakit. Jadi kenapa nih bapak ini suka sakit punggung? Itu darahnya gak gerak, maka dibekam, dikeluarin. Keluarin Pak, harus dikeluarin itu. Jangan diendon aja tuh ya. Itu darah kotor semua itu di punggung, harus dikeluarin. Makanya Nabi SAW setiap kali beliau badannya pegel, itu selalu kemudian bekam. Kepalanya berat, langsung bekam. Enggak main ruqyah aja ya, dikit-dikit ruqyah. Bekam dulu ya, amalkan dulu asbab-asbab zahirnya. Kayaknya ada habis dibekam nih.
Bener hilangnya, kepalanya hilang, sakit kepalanya. Itu bener Pak. Gak usah jauh-jauh. Tangan kita ini ada gatel-gatel, terus darah putihnya ngumpul dikit, nggak nyaman. Bener gak? Dan itu hanya bisa nyaman dikeluarin. Keluarin, baru enak. Dan itu ajaib ya. Makanya disebut kalau kita baca subhanallah, maha suci, maha hebat engkau ya Allah. Sebanyak bilangan makhluk, banyak sel di tubuhku. Udah, tubuh kita semuanya hidup tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau bacanya 33 begitu, sehat Pak rohani kita dan jasmani kita sehat langsung. Maka ahli-ahli zikir pun kalau sakit, dia nggak merasa sakit, biasa aja. Dokter aja yang bilang dia sakit, dia nggak sakit. Guru saya dulu Abu Hasan Basri divonis akan dibedah, operasi besar. Tapi sebelum dibedah, dia dicek di lab lagi, dilihat nggak ada penyakitnya. Tapi kok beliau merasa ada yang sakit gitu. Disuruhlah baca istighfar sama dokternya. Dia nggak tahu yang disuruh itu seorang mursyid. Mursyid saya Pak dia itu. Istighfar Pak, istighfar. Dia bilang, oke, istighfar. Udah besoknya pulang. Jadi kalau baca subhanallah, mulai baca subhanallah dengan ma'rifat, bukan dengan adat, angka. Adat bahasa Arab pakai dal, angka. Nggak pakai angka lagi kalau bisa. Angka itu cuma kurikulum aja. Kok ada sekarang kelompok yang saklek dengan angka, baik kelompok anti sufi ataupun sufi. Ini lucu ya. Yang anti sufi bilang hanya 33, kurang nggak boleh lebih bid'ah. Itu kan cuma contoh 33 itu. Emang kalau lebih nggak boleh? Ada. Terus ayat Qur'annya gimana? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu versi banyak kita atau banyak Allah? Nah, maksudnya banyak versi Allah. Udah segini umur Pak masih nggak ngerti juga ma'rifatullah, kan aneh. Masa harus anak muda yang ngajarin? Ya harus mulai berzikir dengan ma'rifatullah. Kita pakai angka-angka sombong nanti. Apalagi kalau nyebut-nyebut umur, sombong ntar. Lo belum lahir gue udah zikir. Ntar kalau dibalikin kayak seperti hadis Juwairiyah gimana? Ya betul, ente zikir tapi pakai angka, nggak pakai ma'rifat. Ya, lewat kita sudah. Nah, di akhir zaman ini kan ujian kita banyak. Ujian kita pakai handphone, smartphone. Kayaknya kita ini sok sibuk, apa sibuk bener saya nggak tahu. Ya, maka nggak ada caranya kecuali mengaktifkan zikir dengan ma'rifat. Yang dulu sudah Nabi kasih clue-nya, sekarang kita eksplorasi sebanyak-banyaknya. Ya, itu harapan kita sih di akhir zaman ini. Karena umur sudah banyak terbuang untuk hal-hal yang nggak penting. Ya, dulu di zaman Ibn Athaillah As-Sakandari beliau nulis kitab Adabus Suluk. Dan beliau sudah kasih clue-nya di zaman itu, smartphone belum ada. Ya, belum ada YouTube. Belum ada yang mengganggu orang untuk suluk. Maka kitab itu saya ajarkan sekarang, puyeng. Gimana cara ngamalin gitu. Ya, bayangin Pak, di kitab itu diajarin kalau zikir itu ada khalwatnya, ngurangin makannya, ninggalin anak istrinya. Gak ada yang kuat kan? Au tamla' ma baina as-samawati wal ardi. Was-salatu nur. Salat itu cahaya. Nur. Nur itu membuat apa yang ada di sekitar cahaya terlihat.
Makanya ayatnya wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau minta tolong dengan sabar dan sholat. Nggak cukup dengan sabar, mesti ada sholat. Karena kalau kita sholat, nanti akan ada pijar dalam kolbu. Allah tumbuhkan, Allah hidupkan, Allah nyalakan. Dengan nyalanya hati, kita jadi tahu masalahnya seperti apa. Jadi orang-orang yang tidak menghadapi persoalannya bis sholat, dengan sholat, dia nggak tahu persoalannya sebenarnya seperti apa. Nah, maka kita doakan supaya orang-orang yang ngurus negeri ini, dia kalau ada masalah, dia sholat. Ya, dia sholat 2 rakaat, itu bagus. Kita ada masalah apa aja pakai sholat, Pak, coba aja. Masalah mulai salah rumah tangga, sampai kepada anak-anak, pekerjaan. Kalau ada satu niat tertentu, urusan dibawa sholat. Kenapa dibawa sholat? Kalau kita punya masalah, kepalanya nggak ditundukkan, itu nanti ngerasa panik. Dengan ditundukkan kepala, energi kita kemudian full kembali, kita bisa melihat masalah itu secara utuh. Ya, harusnya panik, nggak jadi panik. Sahabat Nabi kehilangan sendal, panik. Tuh bayangin coba. Ngadunya ke Rasul, kan manja banget sahabatnya. Jadi sahabat Rasul itu manja-manja. Nabi ngajarin mandiri, apa kata Nabi? Sholli rakaatain. Sholat 2 rakaat. Jangan ngadu ke saya. Ngadu kepada Allah, gitu maksudnya. Manja-manja ya sahabatnya. Ya? Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa arti burhan? Burhan itu argumentasi atau bukti. Maka sedekah itu adalah bukti kalau orang ini benar nggak cinta harta. Yakin nggak yang Allah kasih itu milik dia? Ini milik Allah. Kalau Allah mau ambil, ambil gitu. Nah, dengan bersedekah, sedekahnya badan, sholat duha. Sedekahnya harta, berbagi. Sedekahnya ilmu, mengajar. Itu. Nah, udah sedekah belum? Hari ini sedekah kita sholat sunat. Nah, udah sholat sunat belum? Maka di malam hari itu ada sholat malam. Itu sedekahnya badan. Siang hari ada sholat duha. Itu sedekahnya badan. Saya boleh nyebutnya sedekah badaniyah. Sedekah fisik. Ya. Nabi mengatakan harusnya setiap badan itu ada 360 persendian. Sulama. Setiap 360 harus disedekahkan. Kalau satu 360 Pak ya. Kalau satu 10.000 jadi berapa Pak? 360 tiap hari. Kuat ya? Kalau satunya 1 juta. Nanti ketahuannya nanti pas udah sakit-sakitan. Coba kalau sakit-sakitan. Yang punya masalah mata. Berat. Coba mata kalau dioperasi berapa sekarang? Ngeri Pak angkanya. Telinga. Ya. Ada yang gigi, coba gigi. Ya kan? Ada bayangan? Tuh pilih. Bayar pas berobat atau sedekah. Cuma udah telat ya, udah tua baru sedekah. Seharusnya sedekahnya dari sekarang. Sedekahnya seharusnya dari sekarang. Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum di wajah saudaramu sedekah. Ternyata orang barat kasih penelitian. Orang senyum mukanya itu terjadi olahraga di sini. Nabi nggak pernah melakukan penelitian, tapi Nabi diperjalankan ruhaninya.
Jadi Nabi bisa lihat masa depan. Hasil penelitian sekarang Nabi udah tahu semua. Ya. Makanya Nabi kasih pengobatan yang inti-inti. Selebihnya ikuti versi zaman kita. Wasabru dia. Nah, ini yang paling inti di pagi ini. Sabar itu dia. Jika sholat itu cahaya, sinarnya bersumber dari sabar. Sholat yang penuh kesabaran disebut tumaninah. Ya, sholat itu artinya doa. Maka wassalatu nur bisa juga diartikan doa itu cahaya. Sinarnya dari sabar. Maka orang yang kuat sabarnya itu dirinya bersinar. Sinar inilah yang permanen. Kalau dilihat di langit kelihatan berpijar. Jadi setiap hari malaikat turun. Ini kan malaikat lagi turun nih, ganti shift. Ketika mereka naik, orang-orang yang sholat tadi subuh itu kelihatan bercahaya. Sampai sekarang kalau Bapak ini duduk begini, wah ini kenceng sekali cahaya ke atas. Kekuatan cahaya di atas itu seperti satu bintang. Ya, itu bintang. Nah, yang baru sholat sekarang tuh baru bercahaya tuh dari tadi tuh, kelip-kelip, redup-redup. Tapi yang kita sudah sholat dari tadi itu cahayanya seperti kita ngeliat Venus. Kalau kita ngelihat ke bagian terbit matahari, di atasnya itu ada Venus, benar gak? Cahayanya kita sebut bintang kejora, berpijar. Dilihatnya asik, maka malaikat menggosipkan di langit itu cahaya siapa? Inilah yang disebut viral di langit. Ya, mau viral di langit, jangan viral di bumi, Pak, nggak seru, nggak seru di viral di bumi itu. Kemana-mana terganggu, nggak bisa nyaman. Tapi viral di langit, wah kita betul-betul kita doa langsung diaminkan berjajar sampai ke atas. Kadang-kadang ngomong apa aja, belum kita pengen beneran, baru terucapkan, itu sudah datang tuh malaikat yang datangin, ya dengan izin Allah tentunya. Maka kiai-kiai wali itu nggak boleh keceplosan pengen apa, dia harus tahan-tahan, takut ngerepotin makhluk-makhluk yang lain, Pak. Maka kita ini kalau ketemu guru kita kadang bilang saya suka ini. Walaupun kita nggak bilang nanti saya yang kasih, Pak Kiai, kita pengen aja bawain. Nah, itu baru Kiai yang viral di bumi. Gimana kalau viralnya di langit? Bahaya, Pak. Ya. Wal Qur'anu hujjatun laka wa alaik. Quran itu dapat menjadi hujjah. Hujjah itu argumentasi. Laka, yang menguatkan, menyelamatkan engkau. Aw alaik, atau Quran justru malah menjadi bumerang bagi kamu. Jadi nggak semua orang hafiz Quran itu selamat. Khawarij bunuh orang pakai Quran. Benar nggak? Ini kita baru dapat rekaman video salah satu orang yang disangkakan bab teroris berdebat dengan, ya, main antum-antuman kan, lama-lama dentum-dentuman itu. Ngeri, Pak, ngeri sekali. Seharusnya bilang aja, jika saya menyebabkan engkau sesat, maafkan saya. Seharusnya selesai begitu. Yang bolak-balik. Ya. Kalau di dalam diri kita ada nurul afu, cahaya memaafkan, cahaya minta maaf. Ya, minta maaf aja sih susah amat. Ya. Nanti di akhirat kan kita begitu semua. Ini baru persidangan bumi loh, Pak. Di akhirat nanti orang-orang disidang, mulutnya ngomong, gak ada saksi, tangannya ngomong, gara-gara kamu tuh kami tidak selamat. Kakinya ngomong lagi, badannya ngomong, semua ngomong, lidahnya sendiri. Ini hadis Imam Tirmizi. Di hadis Imam Tirmizi dikatakan begitu.
Semua anggota tubuh berkata kepada lisan, wahai lisan, jaminan kami kamu. Kalau engkau selamat, kami selamat. Jadi nanti kita ini berdebat sama diri kita sendiri. Kalau itu kan masih sama jamaah ya. Kita nggak tahu hakikatnya siapa yang benar, siapa yang salah. Tunggu aja hasil sidangnya, Pak. Kita doakan baik-baik aja mereka ya. Jadi Quran ayatnya suci, tapi kalau udah sampai di pikiran manusia belum tentu suci. Nah, tapi banyak orang-orang yang mengklaim pemahamannya suci cuma karena baca ayat tertentu. Tolong dibedakan Quran yang suci dengan pemahaman manusia yang pasti tidak suci. Pak Haji ini habis Quran, punya pemahaman Quran. Saya baca Quran, punya pemahaman Quran. Quran yang kami hafal itu suci. Tapi pemahaman saya, pemahaman Pak Haji itu nggak suci. Sepakat Pak Haji? Pasti sepakat beliau. Nah, kelompok-kelompok Khawarij di akhir zaman itu mereka menganggap pemahamannya terhadap ayat itu suci. Jadi beda dengan dia, beda dengan Quran. Tuh, udah jadi Allah aja dia kan. Ini ciri-ciri Khawarij, ya. Beda dengan dia, berarti beda dengan Allah. Dan ini sudah mulai muncul, ya. Nauzubillah min dzalik. Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia berangkat, ada yang menjual dirinya, menggantikan dirinya dengan surga, ada yang menggantikan dirinya dengan neraka, ya. Semoga kita termasuk yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Hadis kedua, ini hadis pertama baru gitu. Saya kalau mulai baca hadis dengan Fatihah, itu selalu kebuka. Yang sebelum ngaji nggak kebuka. Jadi sebelum ngaji ini saya belum paham juga hadisnya. Tapi kalau sudah mulai Al-Fatihah, itu Allah bukanya tuh. Kalau diterusin satu kalimat nggak selesai. Ya, jadi kita baru paham kenapa ada namanya ilmu tafsir. Ada namanya ilmu syarah. Tafsir itu ada tafsir beriwayat, ada tafsir bil ma'thur dengan akal, ada tafsir dengan ruh, namanya tafsir isyari. Kalau ada persoalan yang sama kita ambil. Tapi persoalan zaman dulu sama nggak dengan zaman sekarang? Usah khawatir. Dan zaman dulu udah ada smartphone belum? Udah ada bank belum? Udah ada asuransi belum? Udah ada komplek belum? Komplek kan masalahnya kompleknya belum ada, Pak. Belum ada imunisasi, belum ada vaksin. Di zaman dulu nggak ada. Belum ada BPJS, ya kan? Jadi kalau kita membahas persoalan sekarang pakai kitab sebelum masalah ini ada, masalah nggak selesai, malah jadi masalah baru. Nah, ini PR untuk ulama-ulama nih. Jangan hukum kripto, forex, saham dengan kitab yang kitab itu ditulis sebelum masalah ini ada. Ya, benar. Many changer. Dulu orang bilang riba, Pak, dulu. $1 jadi 14.000 lah. Satu kok jadi 14? Ini riba nih, kata kawan kita dulu. Lah sekarang dia doyan. Dapat dolar, Pak. Nanti ya, tuker. Jangan-jangan hal-hal yang disebut forex, kripto sama. Cuma beda aja, ini digital, ini tidak gitu. Cuma karena kita berhukum dengan hukum yang dulu diproduksi, lalu dipakai itu untuk nyelesain masalah sekarang nih, nggak selesai. Inilah terjadi kenapa ada kiai-kiai debat masalah hukum bank. Kan lucu, Pak. Riba mah haram. Nggak ada dalil yang mengatakan riba halal, ya kan? Betul nggak?
Lalu antum pakai penjelasan ulama di zaman bank belum ada untuk menjelaskan rukun bank. Ya nggak selesai masalahnya. Gitu kira-kira. Jadi jangan selesaikan masalah kita dengan kitab-kitab lama. Kecuali Quran. Qurannya kan umum. Quran itu babnya bab ijmali. Jarang-jarang sekali Allah berbicara tentang bab hukum muamalat secara tafsili. Jarang. Betul-betul Allah kasih semacam kelonggaran antara imam-imam mazhab kita keilmuannya sudah sampai pada level ruh, makanya mazhab mereka relevan sampai sekarang. Itu yang saya ceritakan di bulan-bulan sebelumnya. Orang dulu kalau zakat mesti pakai benda, ya, fisik. Tapi Abu Hanifah bilang boleh dengan yang senilai. Di zamannya dia disebut najis oleh Hamad bin Zaid. Tapi zaman sekarang semua mazhab nggak ada yang nolak bahwa zakat fitrah boleh digantikan dengan angka. Caranya nggak mesti pakai beras, Pak Kiai ini saya beli berasnya, ambil. Ya kan gitu kan kalau di kampung? Saya mau zakat Pak Kiai, itu kan main-main, nggak praktis. Tapi boleh. Bener nggak? Begitu nggak caranya? Kayaknya di masjidnya masih begitu nih. Ya kalau Pak Haji bilang kita menghargai orang-orang yang menggunakan, oke. Tapi kan orang sekarang sibuk Pak, atau so sibuk. Sembari lagi di mobil, pencet jadi ya kan, tinggal kirim tandanya. Itu sudah dipakai oleh lembaga-lembaga zakat internasional, nasional. Masa kita belum pakai? Kira-kira begitu. Perkataan ini tahun 130 disampaikan oleh Abu Hanifah. Dan baru relevan di tahun 1440-an. Sekarang ini nggak ada yang nolak. Ya, nggak ada yang nolak, bener kan? Maka kecerdasan dia itu melewati akal dan riwayat yang ada zaman itu. Inilah namanya zauki, nyambung sampai ke sana. Ya. Jam berapa nih Pak Haji? 6. Sekali lagi ya. Hadisnya baru satu nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkap beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. An-nasan min Ansar sa'alu Rasulullah fa'atahu. Orang-orang Ansar datang ke Nabi minta-minta, Nabi kasih. Kaya atau miskin? Nabi itu kaya atau miskin? Terus siapa yang bilang Nabi miskin? Pecat dari umat Nabi Muhammad. Nabi itu bergaya miskin, maksudnya sederhana, iya, tapi Nabi gak miskin. Nabi itu presiden, gaji berapa? Direktur zakat, Pak. Dulu kawan saya direktur lembaga zakat gajinya 20 juta. Sama sama anggota DPR. Ada DPRD ya. Itu gak perlu korupsi itu. Karena kalau dia nggak dikasih segitu, dia bisa korupsi. Dan bahaya. Jadi orang-orang yang bergelimang dengan harta kerjaannya, dia harus disejahterakan biar dia nggak kemudian korupsi. Tetap aja korupsi kalau sebagian orang, ya, nafsu kan nggak ada ujungnya. Summa sa'aluhu fa'atahum. Lalu mereka minta lagi, Nabi kasih. Hatta nafada ma indah, sehingga yang beliau punya habis. Nggak ada yang sanggup jadi Rasulullah. Ada yang sanggup jadi Rasulullah. Ya kita aja ada orang minta-minta tepi jalan, kita tutup pintu nggak buka-buka ya. Alasannya sederhana, dilarang oleh pemerintah. Ya juga sih. Faqala lahum hatta anfaqa kulli syai'in biyadihi. Lalu Nabi ngomong, setelah duitnya, hartanya semua habis, ma yakun indi min khair falan uddakhirahu inkum. Ini kayak orang tua ngomong ke anaknya. Nabi ini kan orang tua kepada umatnya, itu seperti orang tua.
Wahai umatku, wahai sahabatku, jika aku nyimpan kebaikan, uang, duit, dinar, dirham, kira-kira begitu, tentulah lan addakhira, tidak akan pernah aku simpen. Gak mungkin. Kayak kita nyimpan di bank, gak pernah. Tanya orang, susah lagi pandemi, padahal duitnya banyak. Ya. Nggak mau ngasih, bilang aja belum bisa ngasih. Gak usah bilang nggak ada, ntar didoain malaikat nggak ada beneran. Wa may yasta'fif ya'affuhullah. Siapa yang iffah, menahan diri untuk tidak minta-minta, Allah akan jaga kemuliaan kehormatannya. Nabi udah nggak ada duitnya. Bayangkan orang semadinah minta. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup dengan yang Allah beri, Allah akan kayakan dia. Berarti kaya itu dari Allah, bukan dari harta. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan membersamainya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabar. Tidak ada rezeki yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih bernilai daripada sabar. Ya. Jadi sabar ini luar biasa. Ternyata sabar itu ada sabar dari kepayahan, ada sabar dari meminta-minta. Nah ini babnya. Sabar dari meminta-minta. Bahkan minta ke Allah aja malu ini orang. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang sibuk mansyaghalani zikri, siapa yang sibuk berzikir, baca Quran, sholat, riyadhah, an mas'alati, sehingga nggak sempat meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya ma u'tis sa'ilin, apa yang aku berikan kepada yang meminta. Maka pilih mana? Meminta atau zikir? Mending zikir, Pak. Maka kalau ada zikir diajarkan guru pagi sore, amalkan itu. Paling cuma 15 menit. Ya, itulah bedanya zikir dengan ilmu. Ilmu, Bapak duduk dari tadi rasanya kan sebentar. Gak pegal kan kakinya? Coba duduk 5 menit langsung kesemutan. Ya, kecuali pikirannya lagi di rumah tuh, gak nyaman, kakinya tiba-tiba gerak aja tuh. Main kebelet kali ya. Ajaban li amril mu'min. Hadis berikut dari Suhaib bin Sinan. Nabi bersabda SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan orang beriman itu semua urusannya. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Bagi orang yang percaya, ini kata kuncinya percaya, yang sudah ada kepercayaan di kalbunya kepada Allah, semua urusannya kayak baik. Berarti bagi orang beriman, pandemi baik atau buruk? Saya menganggap pandemi itu ada nilai baiknya yang tidak terkira. Dulu saya nggak ngerti, Pak, ilmu tentang hadis-hadis akhir zaman. Padahal saya hafal hadisnya. Ya, hadis Dajjal itu saya hafal dulu. Dari umur 13 tahun, saya sudah menghafalkan bagian akhir zaman di kitab ini. Ada tentang bab tentang akhir zaman di kitab ini. Seluk-beluk tentang akhir zaman itu saya hafal dalilnya. Dalil doang. Ngerti enggak? Benerlah kata Nabi, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah. Bisa jadi ada orang yang hafal ngajar kepada orang yang dia ajar nanti lebih pinter. Gitu. Selama pandemi saya ngaji lagi. Kalau enggak ngajar terus, kapan belajarnya? Kan belagu juga kalau kita ngajar terus. Ternyata kiai, ustadz, dai, ulama, kalau dia nggak punya akses ke dalam kolbunya, ilmunya sebatas yang di kitab. Padahal kitab itu dulu ditulis dari kolbu. Kitab ditulis dulu dari kolbu. Nah, ini disorientasi para santri dan para kiai sekarang. Mereka menghukumi bab kolbu dengan apa yang di kitab. Kalau nggak ada di kitab dia nggak percaya. Padahal semua yang di kitab itu dulu ditulis keluarnya dari kolbu.
Maka jangan pernah menghakimi ilmu-ilmu ma'rifatullah pakai kitab yang kita nggak ngerti. Dan banyak hari ini kawan-kawan saya terhijab, terhalang untuk belajar ilmu tentang ma'rifatullah cuma karena dia bilang, kok di pesantren saya nggak ada ya orang ngaji begitu. Ya pesantren ente sih ya. Gurunya kan nggak mungkin ngajarin ma'rifat orang baru sampai MA, madrasah aliyah, nggak mungkin diajarin ma'rifat yang tinggi-tinggi. Mesti diajarin yang sesuai dengan umurnya. Nah, di sini dikatakan wala isadzalika li ahadin ilal mu'min. Yang menganggap segala sesuatu itu baik cuma orang beriman. Jadi saya mau nanya lagi nih, pandemi ada baiknya nggak? Kayaknya yang dia masih ragu nih. Jeritat gitu ya, dompet sedih gitu ya. Pasti ada baiknya. Dulu kita sering mikir gini, coba kalau saya liburan, saya pengen sholat bareng anak-anak, ya kan? Mimpin sholat anak istri. Selama pandemi ada namanya WFH ya. Dan kita waktu awal-awal kita sholat di rumah semua kan? Dan itu nikmat sekali. Bagi saya nikmat sekali karena saya tinggalin istri lama dan anak lama. Keluar baru balik setelah seminggu. Nikmat sekali kalau bapak kan berangkat pagi pulang sore. Kalau saya nggak, Pak cukup. Ya. Bener nggak? Itu yang rezeki. Pengen apa cukup. Pengen keluar negeri bisa, ya kan? Pengen mobil boleh. Pengen motor jadi. Ya itu Pak, ya rezeki itu yang penting cukup, bukan berlebih ya. Berlebih Allah nggak ngasih izin. Berlebih bagi. Gitu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia asabathu musibah. Jadi ternyata musibah bahasa Arab itu dua cabangnya. Ada musibah kebaikan, ada musibah keburukan. Tapi bahasa Arabnya bukan keburukan ya, sarra sesuatu yang menggembirakan. Jika dia dikenai oleh sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mengenai kita namanya musibah. Jadi asaba yusibu, ya, musibatan. Musibah itu bahasa Arab, itu artinya sesuatu yang mengenai kita, sesuatu yang kita rasakan sekarang. Maka wa in asabathu, jika dia merasakan kebahagiaan, syakara,